Shalom, selamat datang para pendengar dan para pemirsa dari podcast Kabar Agustinus, KTKC bareng Agustinus. Oke, teman-teman, para pendengar dan pemirsa sekalian, ini adalah podcast pertama kita di Santo Agustinus yang merupakan momen pertama kita untuk pewartaan digital. Iya, bersama saya Moko dan teman saya Ferdinand. Nah, jadi ini adalah momen pertama kita untuk sharing. Iya. Pewartaan digital ini kan sebenarnya berusaha untuk menjangkau lebih banyak orang. Iya. Nah, kita masuk ke era yang modern, kita pengen sharing dan dengar dari banyak orang, kita pengen orang juga dengar lebih banyak lagi. Maka dari itu, momen podcast pertama kita akan membahas tentang apa? Tentang Advent, karena Oke. minggu ini kita sudah masuk dalam minggu Advent. Saya yang sharing, Mas yang sharing atau siapa? Sepertinya kita tidak layak lah ya sharing itu ya. Iman kita masih cetek. Oh iya. Kalau saya yang sharing, nanti nanti- umat kabur ya. Nanti pada beralih-alih, wah, Lonceng sepi pagar gereja ya. kita. Oke, maka dari itu kami mengundang narasumber yang terpercaya, handal, dan dipastikan kalau dia sharing ya, bersertifikasi terbaik lah. Jadi kalau orang dengar pasti percaya bahwa yang disampaikan adalah hal yang benar, Bukan hoax. bukan abal-abal. Oke, maka dari itu kita panggilkan narasumber kita, Pastor Laurentius Prasetyo CDD. Oke. Mari kita sambut Pastor Prasetyo CDD. Oke, halo. Kita sekarang sudah ada dia bersama kita. Tengah-tengah kita Narasumber kita, Pastor Laurentius Prasetyo CDD. Selamat datang, Pastor. Halo, selamat malam, Bang. Oke, gimana kabarnya, Pastor? Sehat, Pastor. Sehat-sehat luar biasa. Oke, Pastor. Jadi ini kan adalah momen pertama kita. Ini podcast pertama kita yang seperti Pastor sampaikan sebelumnya ya. Ya. Ini adalah momen di mana kita mencoba untuk masuk ke dalam pewartaan digital yang telah kita Oke. bicarakan kemarin ya, Pastor ya. Nah, jadi bukan cuma podcast, kita juga akan direkam, kita akan tetap show di YouTube. Kita akan mencoba menjangkau ke Beberapa platform. beberapa platform, berbagai lapisan masyarakat ya. Oke, untuk yang pertama kali podcast kita tadi kita bahas tentang apa, Mas? Tentang minggu Advent. Oke. Ada 4 minggu Advent yang telah kita tahu ya. Ya. Kurang lebih sekitar 4 minggu kita akan membahas tentang Advent. Kita kupas satu persatu biar kita tahu apa itu Advent, biar tidak ada lagi yang salah persepsi lah tentang Advent itu ya. Betul sekali. Kita mulai aja, Pastor ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Mas sendiri gimana? Ini pertanyaan yang mengawali semuanya ya, Pastor ya. Sejarah dan arti Advent, Pastor. Oh, ya. Baik, teman-teman. Menarik sekali ya tema kita bicara tentang Advent. Tentu berbicara sesuatu memiliki sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir kita bertitik tolak dari historis ya. Historis. Kalau ini sebenarnya Advent ini dalam gereja Katolik pun sudah lama, tetapi tepatnya baru dihidupi, baru menjadi tren itu sekitar abad keempat ya, sekitar tahun 1000 tapi 500-an. Itu lebih hidup di daerah Spanyol pada khususnya. Nah, lalu berkembang ya, sampai sekarang kita hidupi. Berarti sebelum abad kelima itu orang belum kenal Advent? Belum. Ada tetapi tidak terlalu dihidupi, artinya tidak menjadi sebuah tradisi. Ketika Jadi, di Spanyol diaspora. mereka udah menghidupi bahwa Advent itu adalah masa penantian atau gimana, Pak? Nah, konsepnya sama, penantian, karena Advent itu sendiri dari kata advenire, kedatangan dalam bahasa Latin. Jadi ada sesuatu yang ditunggu, ada seseorang yang dinanti. Maka disebut advenire, penantian. Maka ada kata Adventus. Itu. Berarti setelah dari Spanyol itu langsung dianu sama Katolik Roma gitu, Pastor, atau Nah, bergeser, berkembang di Eropa, ke ya. Belanda, lalu ke Jerman, lalu akhirnya sampailah ke Indonesia, karena Indonesia negeri jajahan ya, jajahan Belanda. Oke, Maka berarti- kita kekatolikan kita dari Belanda. Oh, Begitu. oke. Berarti bukan langsung diputuskan oleh Roma bahwa ini langsung Advent gitu? Nah, bukan, nah, ya? Oh, oke. tradisi. Oh, oke. selanjutnya, Pastor, arti dari kata Advent sendiri, Pastor. Ya, seperti tadi Advent itu Adventus, penantian ya. Ada sesuatu yang dinanti. Maka kita semua menunggu. Menunggu siapa? Menunggu datangnya Sang Immanuel. Immanuel itu apa? Juru selamat.
Itulah iman kita kan di situ. Gereja Katolik kita dipersiapkan ada 4 pekan dalam masa Advent itu. Ada 4 pekan artinya 4 hari Minggu. Dan 4 hari Minggu ini sebuah satu konsep. 2 minggu pertama itu eskatologis, penantian, keselamatan. Lalu ada 4 tokoh di situ. 4 tokoh utama dalam masa Advent itu. Pertama adalah Yesaya yang berseru supaya orang meluruskan jalan dengan pertobatan. Lalu Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis itu yang dikatakan dalam prolog Yohanes bab 1 ayat 8, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus beri kesaksian tentang terang. Nah, itu tokoh kedua, Yohanes Pembaptis. Yesaya, Yohanes, lalu yang ketiga Bunda Maria. Dan keempat Santo Yusuf sendiri. Ya, 4 tokoh utama itu. Baik, itulah sementara teman-teman. Teman-teman yang di rumah mungkin jelas lah, jelas sekali ya. Sejarah dan arti Advent. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Pastor. Tapi biar seru, kita kocok ya pertanyaannya. Waduh, kayak Arisan, ini ya. Jadi kita juga nggak tahu nih pertanyaan seperti apa. Ini masukan-masukan dari teman-teman juga. Jadi nama siapa yang keluar, bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi kita podcast bukan cuma berdua ya, kita juga ada tim di belakang ya. Ada banyak tim dan mereka juga berkontribusi untuk memberikan pertanyaan. Nah, mungkin bisa kita kocok dulu, Mas. Kita lihat kocok salah satu pertanyaannya. Siapa ya ibu, siapa yang keluar? Nanti giliran. Saya kocok. Pertanyaannya selanjutnya, boleh atau tidak sakramen pernikahan dilakukan di masa Advent? Wah, ini yang nanya jomblo nih. Pertanyaannya ini. Dia dari udah mau nikah dan ngebet nih. Waduh, mas Advent nih. Di masa Advent gimana? Advent nih gimana nih katanya? Baik, teman-teman dimanapun teman-teman berada, secara prinsip tidak ada larangan untuk menikah, tetapi tidak lazim dilakukan pada masa Advent. Kenapa? Ya, tidak ada larangan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau menikah bulan masa Advent pun bisa dilakukan, karena yang menjadi larangan tidak boleh menikah itu hanya pada Jumat Agung. Karena itu dimana biasanya kalau orang menikah itu digabung dengan apa namanya, happy lah ya. Bukan happy-nya, perayaan Ekaristi sebagai mahkota dari seluruh sakramen. Ya. Nah, pada Jumat Agung kan Yesus wafat, tidak mungkin kita melakukan perayaan yang sifatnya itu tadi happy, sukacita, lalu pada saat sementara satu sisi Tuhan kita wafat. Sebenarnya boleh, tidak ada larangan soal pernikahan kapanpun. Jadi, itu bisa boleh ya, siapa yang mau nikah boleh. Advent boleh ya. Siapa yang mau nikah, ayo. Boleh. Pertanyaan siapa tadi? Cuman tidak lazim. Karena itu masa penantian. Intinya teman-teman. Ini menanti jodoh lah. Menanti jodoh. Kan sudah ada. Untuk memastikan, Pastor. Oke, berarti udah clear ya, Pastor ya. Di masa Advent boleh tapi tidak lazim. Bisa, cuman tidak lazim. Oke. Ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pastor. Kita lihat dong. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya nggak gitu banyak nih, karena podcast pertama kali ya. Iya. Ada tidak tradisi gereja yang unik pada masa Advent? Wah, ini sebenarnya spesial sekali ya pertanyaan ini. Teman-teman, apa sih yang unik di masa Advent? Seperti tadi ada 4 tokoh penantian. Ada dua pekan sebelum tanggal 16 itu karakter masa Advent adalah masa penantian. Lalu semakin setelah tanggal 25 yaitu tanggal 17 sampai 24 coraknya sudah kegembiraan. Jadi nanti disimbolkan dengan sebuah lingkaran seperti gini, tapi berisi 4 lilin, teman-teman. 3 ungu, 1 pink. Ya, 3 ungu dan 1 pink. Ini sebenarnya mau mengatakan, lingkaran ini namanya lingkaran corona. Nanti bukan coronavirus. Artinya corona itu mahkota sebetulnya. Orang kan penafsiran sekarang corona adalah virus. Lebih terkenal. Maka nanti biasanya dibuat lingkaran,
dengan diberi daun-daun cemara atau pinus. Ini simbol apa sih sebenarnya hijau ini, cemara atau pinus? Simbol pengharapan, green, hijau. Hijau itu pengharapan. Lalu ada 4 lilin yang menyimbolkan 4 pekan. Pekan pertama ungu, pekan kedua ungu, pekan ketiga gaudete, kegembiraan. Itu warna pink. Unik masalah pink. Itu dari sononya. Beda sendiri gitu. Itulah mau mengatakan gaudete, kegembiraan. Tuhan sudah dekat. Bahasa lainnya gaudere itu gembira. Nah, gaudete pekan ini Tuhan semakin dekat, hari kelahiran Tuhan dekat untuk apa? Dekat datang kepada manusia untuk apa? Misi pertama adalah misi keselamatan. Ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Kalau dulu dengan korban binatang persembahan, kalau sekarang Tuhan sendiri datang dengan mengorbankan dirinya. Sang Sabda menjadi manusia. Itu dalam prolog Yohanes, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Nah, Firman yang adalah Allah ini menjadi manusia. Itu konsepnya seperti itu. Untuk apa? Kedatangan yang pertama membawa keselamatan bagi manusia dan alam semesta. Nah, nanti kapan datang kedua? Datang kedua itu nanti bukan masalah Advent lagi, tapi itu namanya parusia, kedatangan Tuhan yang kedua. Untuk apa? Sebagai raja, sebagai hakim yang akan menghakimi semua alam semesta. Maka kemarin hari Minggu kita rayakan Kristus Raja semesta alam. Nah, itulah nanti yang akan menjadi hadir. Kapan saat Kristus datang sebagai Raja semesta alam? Tidak seorang pun tahu. Yesus pun bilang tidak seorang pun tahu kecuali Bapa. Nah, begitu. Jadi jangan dipanggil ya, Pak? Jangan. Kita cepat selesai. Itu hope, pengharapan dalam konteks itu. Hope, pengharapan. Dalam bahasa Mandarin sikuan. Sikuan ya, hope ya. Oke, berarti tradisinya tadi ya, Pastor ya? Ada coronanya, ada lilinnya, 4 lilin. Kemudian masing-masing lilin punya maknanya. Makna ya. Dan ada daun pinus yang cemara kalau tidak ya. Yang juga ada maknanya, Pastor ya. Simbol pengharapan. Oke, menarik. Semoga teman-teman tambah wawasan lah ya. Ini mesti sih, Pastor. Kalau ini ilmunya daging banget ya. Daging banget. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi? Ada pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam masa Advent, Pastor? Wah, ini berat nih. Masa Advent itu sendiri loh masa khusus ya dalam tahun liturgi. Dan teman-teman dimanapun Anda berada, Anda harus tahu bahwa masa Advent ini membuka tahun liturgi. Kalau Kristus Raja semesta alam mengakhiri rangkaian 1 tahun liturgi, ada 34 pekan. Lah, pekan ke-34 itulah penutup. Jadi kita saat ini antara Advent pertama dan juga Kristus Raja semesta alam ini masa antara sebelum kita masuk menyeberang ke tahun liturgi yang baru. Kemarin tahun liturgi B, sekarang tahun liturgi C. Apa sih Pastor ABC ini? Nah, itu nanti bedanya teman-teman. Itu tahun A, tahun B, tahun C itu berbicara Injil yang kita baca dalam misa harian. Dengan masuk ke tahun C artinya kita selama 1 tahun liturgi itu kita mendengar firman Tuhan, Injilnya dari Injil Markus. Kalau tahun A itu dari Injil Matius, tahun B Injil Lukas. Yohanes. Ini pertanyaan yang luar biasa, cerdas. Kok tahun D? Ya, tidak ada tahun D, tidak ada. Mengapa Injil Yohanes tidak menjadi tahun D? Karena setiap tahun, baik tahun A, tahun B, tahun C, Injil Yohanes selalu dibacakan. Nah, teman-teman, Anda harus tahu, ketiga Injil ini disebut Injil sinoptik. Shin artinya bersama-sama, optik kita melihat. Para penulis melihat bersama Yesus yang insani, ya. Matius, Markus, Lukas. Yesus yang insani. Lihat dalam permulaan Injil Matius bab 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus
anak Daud. Jadi mau dikisahkan Yesus ini keturunan Daud. Insani kan? Lalu dalam Lukas juga seperti itu. Yesus yang insani. Lalu dalam Markus juga Yesus yang manusia. Tetapi pada Injil Yohanes berbeda. Tidak berbicara Yesus yang insani, tapi Yesus yang ilahi. Yang sejak semula dia berasal dari Allah. Nah, itu beda. Maka gaya bahasanya pun berbeda, teman-teman. Maka in principio erat verbum. Pada mulanya adalah firman, langsung berbicara yang ilahi. Ya. Jadi teman-teman harus tahu Injil Yohanes akan dibacakan sepanjang tahun A, B, C. Kapan? Oh, ada kapannya lagi. Kapan itu? Itu? Yaitu pada saat masa Trihari Suci itu. Lebih tepat pada hari Jumat Agung. Itulah yang dinyanyikan dengan kita kenal Pasio. Nyambung situ ya Pastor rupanya ya? Gandengannya di sana. Ya. Udahlah singkat cukup tapi nah ini harus di podcast berikutnya Pastor. Ini menarik sih, menarik. Tadi pertanyaannya apa? Jadi apa tadi? Pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan? Oh ya, apa yang harus? Nah, itu tadi masa Advent adalah masa khusus dalam lingkaran tahun liturgi gereja. Dalam gereja timur persiapannya lebih pendek, gereja barat lebih panjang, 4 pekan. Karena apa, nanti gereja timur akan memaknai Natal itu pada kita yang pada saat Epifani, tanggal 6 Januari. Disitulah gereja timur merayakan Kristus yang hadir di dunia, Kristus historis, Yesus historis. Nah, dalam 2 arti masa inilah kita mau berbuat apa sih? Sebenarnya menanti ya dengan masa pertobatan. Kita ini menanti datanglah ya Tuhan Emmanuel dengan masa pertobatan. Pertobatan dari segala sikap perilaku kita yang tidak baik. Maka what next? Nah, berpikir positif, berkata-kata inspiratif, bertindak produktif. Oke, berarti momen pas ya Pastor kalau pas. Orang itu biasanya ya, kan kalau kita apalagi anak muda, pengen nih kita ke panti nih atau kita pengen ke bakti sosial di masa Advent tuh momennya pas ya Pastor ya. Karena menghidupi hal yang sama ya. Untuk hidup produktif ya. Berkata-kata inspiratif lah ya. Jadi kata-kata kita jangan buat orang lain down atau orang menjadi patah semangat, tapi kata kita harus membangun orang. Iya, kamu bisa, kamu mampu. Oh iya, saya mampu. Jadi ada semacam apa ya, karakter building lah ya pada masa ini. Itulah bentuk-bentuk pertobatan real yang lebih bagi saya itu lebih menarik bagi orang-orang zaman ini kan. Mungkin ini yang perlu dipahami orang yang Pastor. Jadi pertobatan tuh bukan cuma sekedar hanya ya udah saya mengaku dan minta maaf gitu ya. Nggak cukup. Tapi memang perlu ada lebih dari tadi ya. Kata-kata kita juga, apa yang kita perbuat juga, dan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bagi. Gitu berbagi juga betul. Oke. Pertanyaan titipan terakhir Pastor. Ini nyambung dengan yang tadi sih Saudara Pastor. Warna-warna pada lilin Advent dan maknanya. Tadi sudah ya sebenarnya sudah disinggung ya. Jadi tadi warna lilin Advent ada ungu sama pink ya Pastor ya. Ungu sama dan maknanya tadi apa Pastor? Ungu sebenarnya tobat ya. Tobat ya. Pertobatan. Maka dalam masa Advent kita memakai warna liturgi ungu. Sama kayak masa Prapaskah. Ya betul. Masa warna liturgi kan ada 4 ya. Merah untuk martir, putih untuk yang mulia, kemuliaan, lalu hijau masa biasa, pengharapan, lalu ungu masa penantian atau pertobatan. Simpel, begitu saja. Jangan dibuat repot. Kalau pink tadi? Pink itu tadi itu loh. Khusus ya? Khusus Gaudete kegembiraan. Gembira ya. Hari perayaan sudah dekat gitu loh. Mengapa tempat lilin itu berbentuk lingkaran, Betul? Mengapa tidak petak atau segitiga? Wah, ini pertanyaan cerdas ini. Susah dijawab. Apa lingkaran? Unlimited ya. Nggak ada ujung ya Pastor ya. Kan Yesus dialah Alfa Omega. Dialah awal dan akhir. Jadi ini loh sebuah lingkaran yang tiada batas. Ya batasnya nantilah waktu Tuhan kan. Tuhan punya waktunya sendiri. Alam ya. Kalau kita berpikir kan semuanya dengan cara pikir manusia, kita tidak mampu karena kita terbelenggu oleh ruang dan waktu hidup kita ini. Dan kita tidak bisa mengalahkan waktu. Pepatah Latin, tempus mutamur et nos mutantur in illis. Waktu bergerak
dan kita pun diubah di dalamnya. Waktu selalu berputar dan kita tidak bisa menahan waktu untuk mundur kembali, tidak mungkin. Jadi pilihannya adalah bahwa kita membaharui diri. Seperti ini kan zaman kita sekarang podcast apapun ya, segala. Ya. Kalau kita tidak berkembang, ditinggalkan, tidak menarik lagi. Oke, gitu saja sementara ya. Rinan sama Mas Moko. Masih ada satu lagi Pastor pertanyaan. Kan minggu ini kan kita sudah masuk minggu Advent pertama. Ya. Nah, makna minggu Advent pertama untuk umat Katolik itu Pastor. Kan ada 4 pekan ya. Jadi minggu yang ketiga udah kesebut tadi, gembira ya. Yang pertama nih Pastor? Pengharapan. Jadi nanti kita akan mendengar firman Tuhan secara khusus pewartaan Nabi Yesaya, ya. Yesaya. Hiburlah pengharapan itu. Nanti yang kedua Yohanes Pembaptis ya. Itu maksudnya di bacaannya di minggu pertama atau minggu kedua? Minggu kedua. Ya, minggu pertama ini nanti masih Yesaya ya. Minggu kedua Yohanes ya. Minggu ketiga Maria, minggu keempat baru Yusuf ya. Jadi itulah singkatnya teman-teman. Oke. Semoga berguna lah ya penjelasan diskusi kita malam hari ini ya. Ini juga saya baru pertama loh, padahal Katoliknya udah dari kecil ya. Tapi banyak ilmu yang baru. Nah, yang saya pikir bahwa mungkin ada di luar sana orang-orang Katolik yang mungkin lebih baru lagi dari kita. Dan saya yakin banget kalau podcast ini pasti bermanfaat orang dengar. Oke, ada lagi Pastor yang mungkin mau disampaikan Pastor buat para pendengar dan penonton setia kita nih Pastor? Iya, baik. Terima kasih Ferdinand dan Moko. Pada kesempatan ini saya senang sekali teman-teman dimanapun Anda berada, siapapun yang hadir dan ambil bagian pada kesempatan ini, semoga kegiatan ini memperkaya kita. Tapi teman-teman, kita harus banyak baca. Kalau kita tidak membaca, kita tidak pernah belajar sesuatu untuk mengembangkan diri kita. Baca, dan baca. Santo Agustinus berkata, tole lege, angkat dan baca. Tole itu tolere, mengangkat. Lege, legere, membaca. Jadi orang yang mengambil buku dan membaca, dia akan bertambah wawasan, pengetahuan. Jadi teman-teman, mari kita manfaatkan sarana ini sebaik mungkin. Semoga bisa dijangkau dimanapun tanpa kesulitan ya, karena era sudah berubah, zaman sudah berubah. Terima kasih itu aja Ferdinand dan Moko ya. Oke teman-teman semua ya. Terima kasih. Semoga nanti Pastor bisa berkenan lagi buat sharing lebih banyak lagi dengan tema-tema kita yang lain yang menarik, tema-tema yang lain yang menarik. Tadi saya ada materi tentang Gereja Barat dan Gereja Timur. Nah, itu bisa jadi materi kita nanti ke depannya itu. Perbedaan tahun ABC masih belum selesai. Tahun ABC juga ya. Wah, banyak materi kita nih. Ada banyak nih. Padahal kita baru idenya satu loh. Tapi gara-gara bicara diskusi ini kita jadi pengen denger yang lain lagi dah. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Cuman ya karena ini adalah momen pertama kita akan coba sampaikan ya secukupnya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini, apa yang di-sharing oleh Pastor, apa yang sudah kita tanyakan bersama-sama menjadi satu momen buat kita untuk lebih sering lagi ya, sering nonton, sering dengar, sering baca kata Pastor, bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Amin. Ya Pastor ya. Penting ini. Oke. Baik. Pastor, terima kasih Pastor ya. Oke, Ferdinand, terima kasih Moko. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Kabar Agustinus. Katekesnya bareng Agustinus. Oke, see you, bye. Bye.